Hai, kembali lagi bersama saya Wisnu Munawar di Bincang QA. Pada malam kali ini saya ingin membahas mengenai portofolio untuk seorang QA ya, karena ada beberapa request yang ditanyakan gitu ya di channel YouTube Bincang QA, dan oleh karena itu hari ini saya akan mencoba untuk membahas mengenai portofolio untuk seorang SQA. Oke, nah di sini tuh ada materi portofolio untuk seorang QA, dan portofolio untuk seorang QA itu ada di sini saya hanya ingin menyampaikan secara general ya. Yang pertama ada test case atau test skenario, yang kedua ada GitHub, yang ketiga bisa berupa konten SQA pada platform media sosial gitu. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu adalah portofolio untuk test case atau test skenario ya. Jadi test case atau test skenario ini kita bisa gunakan uh, Google Spreadsheet ataupun Google I think ini bisa pakai Excel gitu ya. Jadi kita bisa pakai Google Spreadsheet ataupun Excel. Jadi kita di situ menaruh test case-nya, dan untuk studi kasusnya kita bisa bebas gitu ya, mau ngambil apapun, entah itu misalkan saus demo yang beberapa hari lalu kita sudah bahas gitu, dan kita juga bisa mengambil studi kasus misalkan Google, Tokopedia, Bukalapak, dan yang lain-lainnya gitu. Jadi dengan adanya dokumen test case atau skenario ini itu itu menandakan ya kalau kita itu pernah gitu ya membuat test case atau test skenario gitu. Nah, walaupun itu hanya untuk dummy apps gitu sih. Jadi ya itu tuh buat nandain kita gitu kalau misalkan emang kita itu udah pernah pengalaman untuk membuat test case atau test skenario seperti itu. Dan itu juga bisa jadi poin yang dinilai ya, yang kemungkinannya itu contohnya itu dari kerapihan dokumen test case atau test skenario-nya, terus seberapa detail test case atau test skenario-nya, dan juga coverage-nya dari test case-nya gitu sih. Dan untuk contoh dummy test case yang udah saya buat itu kalian bisa buka di sini ya teman-teman. Nanti bakal saya share di link YouTube-nya juga, dan kita coba buka ya. Nah, ini adalah contohnya ya teman-teman. Jadi saya membuat dokumen test case yang ada di Google Spreadsheet ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini. Saya menggunakan dummy website Saus Demo, lalu saya sudah membuat untuk story login, dan di sini ada test case ID-nya, ada test summary, ada exchange step, expected result, actual results, dan statusnya gitu. Nah, dari sini tuh dari teman-teman mungkin bisa menambahkan lebih banyak lagi untuk story-nya dan test case-nya juga atau test skenario-nya juga. Dan kalau bisa dibikin juga untuk seperti untuk website-website yang sudah benar-benar production gitu ya, seperti Google, Bukalapak, Tokopedia, dan lain-lain itu. Atau kita juga bisa menggunakan ini sih, apa namanya, kayak platform LinkedIn mungkin ya. Jadi kita bisa buat contohnya untuk login-nya di LinkedIn seperti apa. Kan ada beberapa cara tuh untuk melakukan login di LinkedIn gitu. Entah pakai Google, pakai email, dan lain-lainnya gitu. Dan ini ada contohnya ya, teman-teman. Di sini ada beberapa sheet ya. Ada sheet untuk test case by step ya, seperti ini. Dan ada juga test case by BDD Gherkin seperti ini gitu. Teman-teman nanti diisi aja yang banyak gitu. Nah, ini adalah poin plus bagi teman-teman gitu untuk recruiter
atau headhunter gitu ya untuk melihat misalkan teman-teman udah bikin test case di spreadsheet itu ada banyak gitu. Nah itu benar-benar poin plus banget gitu. Dan kalau bisa dibilang untuk test case ini sendiri sebenarnya adalah senjata utamanya seorang QA gitu untuk melakukan test case, untuk melakukan testing gitu. Dan ya ini sangat wajib sekali untuk dipakai untuk portofolio gitu sih teman-teman. Nah nanti portofolio ini teman-teman bisa taruh aja di CV-nya atau di resume gitu ya. Jadi bisa nanti orang-orang recruiter atau headhunter itu bisa ngelihat, bisa tinggal buka link dari sini, link test case yang udah teman-teman buat gitu sih. Next, yang kedua adalah GitHub ya. Jadi GitHub ini kita gunakan untuk buat sarana menyimpan project atau repository yang udah kita buat gitu. Nah, biasanya digunakan untuk menyimpan repository dengan automation testing tool kayak Selenium, Cypress, Robot Framework, dan lain-lainnya. Nah, untuk GitHub itu sendiri gitu kan, kalau kita punya project atau repository di akun GitHub kita itu akan menjadi nilai plus gitu ya, apalagi untuk QA automation atau QA engineer gitu ya. Jadi dengan begitu kita tuh menandakan kalau kita itu pernah menggunakan automation testing tool itu gitu. Misalkan kita udah pernah membuat Cucumber Selenium Java gitu. Nah, itu kan otomatis ada di GitHub kita gitu. Udah di-upload misalkan ya di project di GitHub-nya, dan itu tuh nandain kalau kita udah pernah nyobain gitu menggunakan si Cucumber Selenium Java itu. Dan itu akan memiliki nilai yang sangat tinggi gitu untuk recruiter melihat profil kita seperti itu. Dan selanjutnya untuk contoh GitHub-nya, kalian bisa membuka GitHub saya. Jadi ini adalah tampilan GitHub repository saya ya. Jadi di sini ada apa namanya, overview-nya ya. Dan di sini ada pengenalan juga dari readme.md. Sebenarnya kita bisa tinggal bikin ini seperti ini. Nanti saya bakal kasih tahu juga untuk bikinnya. Lalu di sini ada ini sebenarnya saya ngambil dari template juga ya. Lalu yang penting nih, yang penting ada pin di sini. Jadi teman-teman kalau misalkan udah bikin sesuatu hal gitu atau project yang menurut teman-teman lumayan bagus gitu atau udah bagus, nah teman-teman bisa dipin aja di sini nih gitu. Kebetulan saya udah pernah nyobain automation embedded di Google ini menggunakan Cucumber Selenium Java, dan ini ada mobile testing menggunakan Cucumber Appium Java, dan ini ada Robot Framework Mobile, ini ada Robot Framework Web, ada Cypress buat web, ada Tesserity REST ini buat API automation testing gitu. Dan di sini juga ada kontributornya juga ya teman-teman gitu. Nah di sini ada kolom repository. Nah seperti ini kolom repository-nya. Jadi teman-teman tinggal bikin project aja gitu. Mulailah gitu untuk bikin project, dummy project di GitHub ini. At least untuk portofolio lah ya. Nah, untuk membuat ini kayak gimana gitu, untuk membuat di overview seperti ini. Jadi teman-teman tinggal bikin repository baru ya, new repository di sini. Lalu sesuaikan dengan username teman-teman gitu. Misalkan di sini ada username saya itu Wisnu WM. Nah, teman-teman tinggal bikin Wisnu WM seperti ini. Terus GitHub akan melihat di sini Wisnu WM is a special repository that you can use to add readme.md to your GitHub profile. Make sure it's public and initialize it with readme to get started. Nah ini seperti ini ya teman-teman. Karena saya udah bikin gitu. Nah ini jadinya merah gitu. The repository Wisnu M already exists on this account gitu. Nah untuk bikinnya seperti apa? Tadi kan udah bikin misalkan ya. Kita asumsikan kita udah bikin, ini udah set ke public.
Ini tinggal tambahin aja readme filenya, lalu create repository. Dan setelah itu, teman-teman tinggal buka aja di sini ya. Di repository di sini nanti bakal kelihatan nih, teman-teman, ada /wisnowm atau github/wisnowm lagi. Yang ini sesuai dengan GitHub kita ya, username GitHub kita. Lalu teman-teman tinggal diubah aja gitu ya, readme-md-nya mau seperti apa gitu. Nah, nanti teman-teman bisa ubah nih seperti ini gitu. Tinggal diedit file aja di sini, nanti diubah sesuai dengan apa yang teman-teman inginkan gitu. Atau teman-teman bisa pakai readme-md saya, nanti tinggal diubah aja gitu. Karena juga saya pakainya ini apa namanya, pakai template juga gitu. Jadi teman-teman bisa pakai nih. Nanti bakal saya kirim juga ya untuk ini ya, untuk readme.md-nya untuk di GitHub ini gitu. Nah, mulai ya untuk bikin project atau repository di GitHub ini gitu. At least untuk portofolio lah yang kita miliki gitu. Next, yang ketiga itu adalah konten SQA ya. Jadi akan menjadi nilai yang sangat plus gitu kalau kita itu mencoba untuk membuat konten mengenai SQA di platform media sosial seperti LinkedIn ya. Jadi atau di YouTube. Kalau di LinkedIn itu ada banyak recruiter yang akan membaca konten kalian gitu. Dan jika menurut mereka itu menarik, ya siap-siap aja untuk dikontak gitu. Karena biasanya di LinkedIn itu benar-benar aktif banget gitu recruiternya. Either itu kalau misalkan teman-teman lagi butuh banget, ya tinggal cari aja di jobs-nya gitu, di kolom atau di tab jobs-nya. Dan juga LinkedIn ini komunitasnya sangat besar ya, jadi peluang untuk mencari pekerjaan akan lebih mudah. Dan jika kalian ingin mencari pekerjaan pun, kalian hanya tinggal buka kolom jobs, cari jobs sebagai QA, lalu tinggal apply aja gitu. Nah, di sini saya udah bikin juga untuk akun LinkedIn-nya ya. Jadi teman-teman tinggal buka aja di sini LinkedIn saya ya seperti ini ya. Jadi ini untuk konten bincang QA dan kebetulan saya udah bikin beberapa part ya untuk SQA Journey Page. Ini udah 7.2 dan ini udah sampai 14 Agustus ya. Dan bisa teman-teman lihat gitu. Engagement-nya itu luar biasa banyak gitu ya. Jadi sangat benar-benar berguna banget itu kalau misalkan link ini untuk mencari pekerjaan. At least kalau teman-teman misalkan emang butuh banget, atau teman-teman butuh banget gitu ya. Jadi teman-teman tinggal buka kolom jobs di sini gitu. Dan teman-teman tinggal apply aja gitu. Apply ini tuh tinggal kadang ada yang isi apply gitu. Jadi tinggal klik aja lalu apply. Dan ini juga ada isi apply. Yang ini nggak isi apply kayaknya. Nah, dia udah apply nanti bakal ke redirect ke suatu website gitu untuk apply-nya. Seperti itu sih. Atau teman-teman juga bisa buat konten YouTube ya. Jadi teman-teman nih bisa buat konten YouTube dan setidaknya itu berguna untuk teman-teman yang mau belajar juga gitu di YouTube. Dan mungkin itu aja untuk portofolio untuk seorang QA dan itu adalah tips and triknya juga ya buat teman-teman untuk yang benar-benar berminat sebagai melamar sebagai SQA baik itu automation ataupun manual. Jadi kalau misalkan teman-teman mau yang manual, at least test case atau test skenario berupa ini spreadsheet ataupun di Excel dan konten SQL ini bisa menjadi nilai plus gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman mau
sebagai QA engineer, manual dan automation, teman-teman bisa ngambil test case, test skenario, GitHub, dan continuous QA gitu untuk nilai tesnya. Seperti itu. Oke, mungkin itu aja untuk materi kita hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali lagi.